Dawe Imam Syafi'i, orang nyebut nasab itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi lit tajannub an madainil akhlak. Ben nak dugem kok ora pantes. Putu Mbah Mutamakin kok dugem ora pantes. Dadi ape goblok kuwi kita ora pantes. Tapi nak goblok iki bahasa ridho mek kodok koder terus koyo pantes. Dadi tapi apapun itu nyebut nasab kadang penting supaya napa lit tajannub an madainil akhlak, supaya menjauhi akhlak-akhlak yang tidak napa terpuji. Nah, sepengganti la ilaha illallah yang berbentuk nathar, berbentuk prosa niku surat Ikhlas. Ini ku qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab niku riyen wonten sahabat padahal imam Masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca qul huwallahu ahad. Mulane kula suwun tiang-tiang Jawa sing rapati hafal Quran, timbang wati ini diakhiri wal asri sadha maca qul huwallahu ahad. Utawa idza syamsu kuwirat mubang sadha qul huwallahu ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di channel Kafik Kreator. Alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kita akan ngaji bareng lagi tentunya dengan Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang biasa dikenal dengan Gus Baha. Dan kali ini dalam acara Haul Kiai Haji Ahmad Mutamakin yang pada tahun 1445 Hijriah atau pada tahun 2023 Masehi, tepatnya di malam Jumat kemarin, malam 10 Suro atau 10 Muharram. Dan pada malam itu acaranya itu tahtimul Quran, binador tahlil dan mauidhah hasanah yang tentunya diisi oleh Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Acara disiarkan langsung oleh Islamic Center Masjid Kajen. Dan acara dihadiri oleh ribuan jamaah tepatnya di Kota Kajen, Kabupaten Pati. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja simak video ngajinya Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Niki langsung rasakan ngaos kitab yang ditulis oleh Pak Ahmad Mutamakin berakan kawula wonten Kiai Muad, Kiai Masyhur, sedherek pas-pas kawula ingkang kula hormati. Terus teng mriki ini buatan keren iki dikongkon. Gayane koyo lakon tapi artine iki dikongkon. Kon donga kon mula. Terus kula sukane mukadimah. Ahmad niku asmane Mbah Mutamakin. Ketika seseorang sudah tamak karena fi maqamil wilayah, sudah kokoh kewaliannya, itu diberi gelar Mutamakin, yang kokoh di kelasnya. Jadi mungkin jenengan nggih pernah wali 1 detik, 2 detik, kecoba wedok ilang, kecoba pangkat ilang, kecoba hasud ilang. Jarang orang jadi wali itu konsisten, karena wali itu bisa disalbu, bisa diambil. Sebab itu kalau yang sudah kokoh disebut Mutamakin, yang kokoh. Disebut wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim. Misalnya cerita teng manaqib wonten wali tesih junior iso miber senenge ra karuan, mergo ora usah umbal, ora usah bayar, ora usah tuku tiket, iso miber. Gak ngerti ngliwati daleme Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terus dekne GR enggak ada wali sebaik dia, mergo iso terbang. Padahal aslinya nggih ngirit niku perkara niku. Kalian Syekh Abdul Qadir diceblokno
Akhirnya dibredel kewaliane, mergo angkuh. Wong iso miber wae kok mlete. Padahal keren sing mulang. Riyen dawuhe keluarga kula teng mriki. Kowe nak terkenal wali, terus sing suwana akeh, gulami ku akeh. Saya nak terkenal ngalim, sing ngaji kowe akeh, sing ngerti fikih akeh. Sebab niku terus tradisi keluarga mriki do mucal teng matolek tenanan, mulang tenanan. Nggih selain niku nak nganggo keramat kita ya akeh sing ra iso dadi sak tok ibu-ibu. Tapi niku penting kula terangaken. Kula baleni malih. Jika seseorang sekarang, bukan orang dulu. Kalau dulu itu wali itu pasti alim. Sebab niku sing kula waos niki niku kitab Mbah Mutamakin nerangkan fikih. Jadi sebetulnya karangan Mbah Mutamakin itu ya fikih. Bukan kitabul wilayah, mboten nggih kitab fikih normal, carane salat, carane sesuci, carane. Kula terangno malih. Anda terkenal wali di era modern, saya ulang lagi di era modern. Karena era modern itu rontok aneh. Gebebo ratus pinggir gunung terus rambutmu gondrong terus seratau metu, seratau adus, ngaku wali terus kayak pantas zaman akhir rodok ruwet. Tapi nak sampean alim terus adus pemenang parfuman barang kayak wali itu ora pantas. Padahal saged mawon sing macak nih wali. Terus ketika Anda terkenal wali itu yang untung Anda karena uang terus sowan, ngasih uang, hormat. Tapi jika Anda terkenal alim itu yang untung itu Islam karena orang mau belajar fikih, belajar cara haji, cara istinja, cara Islam yang benar. Sehingga di khazanah keluarga kita, nggih keluarga Hajan, niku nggih takdimul ilmi betul. Yang namanya ilmu itu segala-galanya. Kalau nanti diceritani Pak Muat, bukan kalau bener perlu kalau sebut ada keluarga sini mau mondok. Ketoke kok musolane akeh najise ra disuceni ya ora sida, iki ra roh najis kok dadi kiai balik-balik. Jadi tetap ukurannya itu fikih. Ya saya ulang lagi ukurannya ini napa? Fikih. Karena ketika seseorang terkenal ahli fikih itu yang untung Islam. Karena akan diajarkan halal haram, cara sesuci, cara sholat, cara haji. Dados kula piyambak secara kalau boleh dibahasakan secara angkuh dikon milih pangeran misalnya kowe iso miber ambek iso mulang takrib, kula milih mulang takrib mergo nek iso miber niku paling sing nyekseni sing roh bariku sing roh iku cerita ora mesti ana sing benerno tapi nek iso mulang takrib ana wong sujud ning pangeran, ada orang sholat secara benar, ada orang zakat secara benar, kabeh iku jasane kula mulang napa takrib. Sebab ini teng keluarga mriki alhamdulillah kenangan-kenangan beliau ya dadi matolek, dados pondok-pondok mriki sedanten salafiyah, pondok-pondok sedanten. Pondok Banon sing wetan sing kulon pokoke sedanten semuanya kenangannya di basis ilmu. Niki sebagai mukadimah ngaji kula supaya basis keluarga sini napa? Ilmu. Kula bolak-balik matur, kula wani matur mriki kula niku nggih putu Mbah Mutamakin, tapi muter-muter dari buyut kula kandung asmane Hafsah niku gadah abah namine Maksum Brahmaran Kudus. Maksum gadah abah asmane Ki Asnawi Sepuh iku terus gadah ibu teng mriki Mbah Jiroh, terus Mbah Alfiyah Godek, terus Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula niku turunan Mbah Mutamakin tapi muter-muter dugi Kudus. Terus buyut kula niku angsal keluarga Lasem asmane niku Sofiyah niku angsal Idrus niku gadah ibu asmane Maimunah niku mbakyunipun Mbah Dawiyah Mbah Muat. Terus kula niki nggih keluarga Kajen, keluarga Lasem. Mboten niat tasyarruf. Dawuh Imam Syafi'i orang nyebut nasab itu bukan untuk gagah-gagahan. Tapi lit tajannub an madainil akhlak. Ben nak dugem kok ora pantes. Putu Mbah Mutamakin kok dugem kok ora pantes. Jadi apa goblok itu kita ora pantes. Tapi nak goblok itu bahasa ridho mek kodok koder terus koyo pantes. Jadi tapi apapun itu nyebut nasab kadang penting supaya napa litajannub an madainil akhlak supaya menjauhi akhlak-akhlak yang tidak napa terpuji. Sebab niku nabi-nabi riyen juga bangga dengan nasabnya. Tapi dimulai dengan kata-kata wattaba'tu millata abai. Tapi wattaba'tu bangganya bukan itu bapaknya tok, tapi saya ikut, saya bisa ngikuti, saya bisa meniru. Nah kadang-kadang orang itu hanya menyebut
leluhurnya tapi tidak menirunya. Kalau nabi-nabi enggak, ya menyebut leluhurnya tapi dimulai apa? Wattaba'tu. Saya bisa mengikuti, saya mengikuti. Kalau babanya wali kita jadi wali, kalau babanya alim kita jadi orang alim. Ojo babai wali putune karek nikmati salam templek rapati wali niku nak iso ampun, nak iso tapi nak boten iso nggih mumpun niku rezekine pangeran. Sampean protes yo hasud. Wong pangeran sing ngersakno kok sampean sing protes. Terus niki sebagai mukaddimah karanganipun Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula baleni malih Ahmad itu asma beliau, mbah-mbah beliau niku derek makom Bejagung, Mbah Abdul Asy'ari. Itu leluhur beliau diantaranya itu keluarga Bejagung. Asmane Mbah Abdul Asy'ari, makom Bejagung. Mbah Abdul Asy'ari gadah dulur asmane Ibrahim Asmorokondi. Lah niku terus Ibrahim niki sing gadah putra Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Ampel gadah putra Mbah Sunan Bonang. Tapi keluarga kula saking bapak saking ibu niku rata-rata gadah darah sinten Mbah Abdul Asy'ari, Mbah Sunan Bejagung. Niku nggih ngaji sehingga namanya khas Abdullah. Asmane Asy'ari. Nah, kenapa nama ini penting kalau cerita sithik? Asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad. Niku mergo nabi lain tuh tidak punya nyali. Ketika ada prahara kiamat, orang sekali bernabi Ibrahim niku mun ketok egois ngendikan nafsi nafsi. Semua nabi bilang nafsi nafsi, sementing awakku, sementing awakku. Kayak apa nabi itu? Disuruh Allah, ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi nafsi, nafsi nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika prahara kiamat, prahara mahsyar, Nabi langsung fa'akhiru lillahi sajidan. Saya sungkem ning pangeran sujud. Fayadauni masyaallah ayyada. Kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya. Dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa Nabi tetap sujud? Nah, ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah darul jaza. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa Nabi tetap sujud? Karena Nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Ini ilmu yang dimiliki Mbah Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boten saged misalnya tengah akhirat sampean ngelingno Allah. Allah ini teng akhirat loh, mun tutup amal-amal boten saged. Sebab itu tiang pun kabundut dikirimi donga nggih angsal itu kan wilayah pangeran. Nak sampean ngirimno mbok kayakno iku ra tok. Tapi nak mbok serahno sing duwe donya ngene kok Allah Subhanahu wa taala. Itu akhirat, kuburan, barzah itu tidak bisa menghalangi. Mulane enggak perlu ada debat lagi donga tok mayit tok ta ora. Nak kok kowe ra tok, tapi nak sangka Allah nggih gampang mawon karena Allah bisa ngelola dunia dan akhirat. Buktinya ketika akhirat Nabi itu masih minta. Masih napa? Minta. Ketika Nabi sujud lama terus ngendikane pangeran, ngendikane Allah, ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'tah wasfa tushfa. Muhammad ke jaluk apa? Jaluk apa ya tak kei, minta syafaat tak kasih. Terus Rasulullah SAW minta apa? Syafaat. Nah, ketika Nabi ditanya, kenapa jenengan berani minta Allah di saat seperti itu? Dawe Nabi, Ahmaduhu bima hamida allamani harabbi. Saya diajari dengan kalimat-kalimat tahmid yang saya khusus diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intine niku Nabi ngerti prahara kiamat koyok ngoten, ngerti umate koyok ngoten ngadepi haulal mauqif koyok apa praharane kiamat. Di benak Nabi namung setunggal, Allah tetap Rahman Rahim, Allah tetap ala kulli syai'in qadir. Dan itu yang memberanikan Nabi tetap nyuwun hak napa syafaat. Mulane disebut teng kitab-kitab fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi kalau bolak-balik matur asma Ahmad itu boten di kitab ini loh, mungkin ada lain yang beda pendapat. Di kitab ini Ahmadu itu af'al tafdil, bukan dari fi'il mudhari' yang wakai mutakallim. Bukan dari hamidah yahmadu terus wakai mutakallim napa
Ahmadun niku mboten cara kitab niki, tapi cara kitab niki fa Muhammadun ahmadu min ghairihi, bahwa Muhammad itu lebih bisa muji Allah dibanding nabi yang lain. Ketika nabi yang lain bungkam tidak muji Allah, karena prahara kiamat Rasulullah tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi akhirnya nabi yang terkenal kagungan asma Muhammad, kagungan asma Allah Ahmad. Terus kula piyambak namine Ahmad Bahauddin. Mbah Sahal sing mendhet sedanten Muhammad Ahmad Sahal Mahfud itu mendhet sedanten. Mungkin jengben wonten lah putu-putu sing terkini ngene Muhammad Ahmad napa lah pokoke dipek kabeh. Nak saged aja jenenge tok, sak alime sak macam-macam ini. Terus mutamakin wae. Terus mutamakin itu orang yang tamakkana fil wilayah niku disebut napa? Mutamakin. Terus asmane kula tesemut nak bapak kula Kiai Nur Salim nggih kancane Mbah Muat nggih naik riyen ngaos teng mriki teng ngene Mbah Dolah niku nggih dijak teng mriki Mbah Dolah mesti bahasane ayo ning Mbah Ahmad. Jadi spontan beliau itu kalau ngasmani nggih ayo ning Mbah Ahmad, karena itu memang asmane niku Mbah Ahmad. Mutamakin niku laqab. Tapi akhirnya niki gelar niki asyhar, lebih terkenal ketimbang napa asmane, sehingga orang nyebut napa Mbah Mutamakin. Nggih, tetep mawon kula piyambak secara pribadi nyebut Mbah Mutamakin. Nggih kula terusaken kula maos. Nggih urut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi ini kata beliau ketika la ilaha illallah itu sudah pakem. Wa annahu shadiqun fi kulli ma akhbara bi anillahi ta'ala. Fayam bagi laka tak terusin min taksir atau min dzikri hadhil kalimah asyarifah mustakhdiran lima hawat alaihi min aqaidil iman hatta yamtazija, sehingga campur apa maknane hadhil kalimah bilahmihi kelawan daginge wong wa damihi lan darahe wong akhire kowe entuk minal asrori sangking pira-pira rahasia al ajaibi kang gawokno kabeh. Rupane mategese perkara la yadkhulu kang ora manjing apa ma tahta hasrin ana ing itungan utawa ning gebakan. Dados nglafatkan la ilaha illallah itu diulang-ulang sehingga kamu mengalami satu keramat, satu ajaib yang tidak terhingga. Ajaib itu ada dua. Satu ajaib ilmiah, dan ini yang harus kita pegang. Ajaib ilmiah itu begini, misalnya ada orang kafir 70 tahun mungkin pernah macam-macam saat kafir, itu barokahnya ngelafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja itu dapat kehormatan, dapat bonus, dapat fasilitas kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Jadi kekafiran 70 tahun dengan perilakunya yang macam-macam itu bisa dihilangkan semua kesalahan itu dengan melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangno nak jenengan semulai cilik iman wiridan la ilaha illallah nak tahlil nganti ngantuk-ngantuk koyoke luwih yufar lagu makot salah. Itu ajaib ilmiah. Dawe Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim itu ulama yang agak unik, gurunya itu gak dipakai kita tapi beliau kita pakai, termasuk sekali Habib Zain itu memakai fatwa-fatwanya Ibnul Qayyim. Surga yang dibuat begitu indah, begitu mewah, sing jare wong lanang-lanang ngono widadari 70, sing penggemar perempuan nggih sing pikirane widadari, nek sing bosen melarat ya ning swarga akeh gedung, akeh fasilitas. Pokoknya macam-macam lah sesuai bosennya masing-masing. Sing ngempet kepengen dugem ning swarga sok ana wa khamril ladzatil lisyaribin. Jadi pokoknya ngempet ning donya iso ben dikekno mbek pangeran. Sing ngempet ra zina dikai widadari, sing ngempet gak dugem dikai wa khamril ladzatil lisyaribin. Surga yang begitu mewahnya niku ukurannya Allah juga hanya satu, liman qala la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrimnya, yang begitu menyakitkan, itu ukurannya juga satu, liman, bagi yang menolak la ilaha illallah. Nah, dengan logika ilmu seperti ini betapa hebatnya la ilaha illallah. Swarga digawe koyo ngono, andekan sing gawe manusa ora bar kira-kira. Iku ya bagi sing lafadzno la ilaha illallah. Neraka sing digawe koyo kados ngoten ekstreme,
Neraka niku kabare watu sampean cemplungno iku nganti tok ngisor ngenteni 70 tahun. Kula bolak-balik matur ngentekno bego piro nak ngeduk niku. Watu sampean cemplungno neraka iku untuk jatuh sampai bawah iku nunggu pinten? 70 tahun. Mulane ora usah nyemplung. Wis krengkelan munggah sekangelan 70 tahun. Itu juga ukurannya bagi yang menolak la ilaha. Jadi hadil kalimah itu kalimah yang luar biasa. Terus Nabi diutus, koyok wono perjuangannya Nabi diutus juga untuk melatih orang la ilaha illallah. Jadi semuanya itu la ilaha illallah. Nah, pengganti la ilaha illallah yang berbentuk nathar, berbentuk prosa, niku surat Ikhlas. Ini ku qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab niku riyen wonten sahabat padahal imam masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca qul huwallahu ahad. Mulane kula suwun tiang-tiang Jawa sing rapati hafal Quran, timbang wati ini diakhiri wal asri sadha maca qul huwallahu ahad. Utawa idza syamsu kuwirat mubang sadha qul huwallahu ahad. Maka kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada mlete. Wonten tiyang rapati hafid ngimami maca surat panjang. Dua hafid iki jejer. Engkau mesti melonting titeni ra wis bareng pas salat ini titeni melonting tenan tengah-tengah salat lho tenan toh bareng muni tenan gak batal salat dhewe kok omong-omongan iki terus akhirnya salat meneh. Jadi kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada ruwet nanti nak imame maca surat panjang koyo ora trimo nyai ngindikne mesti dinteni salah ya. Lah alhamdulillah ya kok rata-rata salah dadi ya padha dene. Wadah imam masjid cerita kula niku saking semangate dadi imam salat Id maca hal ata alil insan saking semangate ora maca Fatihah langsung hal ata alil insani fi minadari riwet. Tapi niki namung maca qul huwallahu ahad. Sampai makmume niku protes, "Ya Rasulullah jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen. Wong ngimami salat napa mawon nggih maca napa? Rakaat ula saniyah nggih maca qul huwallahu ahad." Terus jare dawuh Nabi celuk. Terus ditakoki wae Nabi. Kowe yo maca liyane ra kena. Ora apa sih men maca qul huwallahu ahad. Jawab beliau itu li'annaha sifatur rahman. Karena qul huwallahu ahad itu hanya nerangkan tentang Allah, bukan yang lain. Sebab niku kula seneng. Saat itu juga malaikat Jibril rawuh, "Ya Rasulullah, akhbirhu anna Allaha yuhibbu." Bi hubbihi la apa qul huwallahu ahad. Kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia pecinta qul huwallahu ahad. Ini ku hadis paling luar biasa. Cara sanad kok surat Baqarah tak anggap hadis maudhu ngoten wae. Kakuati napa? Cara sanad itu kok akhbirhu anna Allaha yuhibbuhu bi hifdhihi suratal Baqarah. Masa aku melahi dhaif hadis gitu. Terus adat-adat teng desa qul huwallahu ahad niku iku adate wong alim. Ditambah ya ora apal liyane, tapi pokoke sementing niku kula sebagai kiai apian pokoke adat teng desa-desa tak golekno hadise. Ben sawangane iku kabeh ku alim. Mun niku amdan mboten sahwan niku napa? Amdan. Terus ketiga niku kuwatut dirayah. Kula mau satam lah kitab-kitab Mbah Mutamakin kitab. Kuwatut dirayah. Dirayah niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan. Niku disebut napa? Dirayah. Dirayah niku sangat disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane teng sanad masaya Indonesia niku wonten istilah qaddimid dirayah ala riwayah napa qaddimid dirayah ala riwayah. Dirayah niku satu logika sing dadekno donya iku koyo gampang. Kalau nate ngaos teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh ya.
Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung? Orang normal lah. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan nggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh ndak? Dibolehkan ndak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal make, ada air kita tinggal make, ada apa saja kita tinggal make. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal tuh, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Napa ma'rifatullah? Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut as-sahhul kutub ba'da kitabillah. Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah, yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga kecuali kata ilmu, yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tidak ada kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang Kitabul Ilmi liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata apa? Ilmu. Sebab itu la ilaha illallah hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah, terus asyhadu alla ilaha illallah. Hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu, entah itu ilmu yakin, tahqul yakin, entah ilmu syahadah, tapi semuanya niku dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah, terus diantara yang ditulis beliau di sini niku unik, nerangno sifat 20, nerangno sifat nopo 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia, nopo ngaji nopo wujud kita bako mukhalafatul li hawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat nopo iradat. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa nopo, bahasa pegon, terus diulang-ulang, terus dijelaskan pakai diroyah. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroyah, termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa wujud niku nggih diterangaken. Wujud niku sifatun nafsaniyah, mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud tuh begini, kula nate maos teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah SAW dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang nggak ada hotel, nggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih, ini masjid kok dipakai nginep gini, tapi yang ditara itu semuanya sepakat begitu. Jubair ini nginep di masjid. Kira usah takok hukumnya piye, pokoknya kenyataannya ngono. Masa gak meki Kanjeng Nabi. Terus dicerita itu ditareh itu. Lala pas maghrib niku Nabi maos watur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqu fil marfu wal bakhril masjur. Nabi maos. Nggih maos normal mawon kalian ngimami salat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maos am khuliqu min ghairi syai'in. Napa? Am khuliqu min ghairi. Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta? Atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus diteruskan lagi, am khalaqus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun. Mereka juga agak yakin. Niku mboten kiyat, Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada qalbi ayatiro. Sebagian riwayat faka'an nama sudi'a qalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini ku la ilaha illallah.
Karena terus lah itu para syurrahul hadis, para penyarahnya ngendikan hadzal alam atau hadil alam maujudah. Terserahlah jenengan dia muannas napa mudzakkar niku mboten hakiki. Hadhil maujudat ya sudah maujudah. Ada langit maujud, bumi maujud, semuanya maujud. Coba sekarang dibalik. Hadhil maujudatu khalaqaha al adamu. Semua maujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kowe stres nganti stres meneh ku ora iso nalar. Ana barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Khasnya al-adam itu la yu'assiru syai'an. Dawe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'assiru syai'an, la yakhluqu syai'an, la yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini maujud, pasti penciptanya ya maujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadhil maujudat diciptakan yang tidak maujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam. Kenapa kidam nomor dua? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kidam. Nah di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang? Akhirnya diteruskan bakok, wujud, kidam, bakok. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis. Maksud kula niki rodok-rodok kampanye belo Mbah Mutamakin nggih belo sedanten. Kira usah kuwatir nak pujian wujud kidam bakok darani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah niku normal napa? Ilmiah. Ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ono ke manggon kajen yo bid'ah, Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nek kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan tentang kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Nabi tanya ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Diam semua, takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan ora apa-apa cung, fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Terus akhirnya sahabat tadi bilang ha ana ya Rasulullah, tadi saya yang lafadzkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenarkan. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Paham ya? Ya masih Nabi ora pirsa terus roh kangkang deres ning makom ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Misalnya Nabi seneng karo santri deres. Nah, kecuali derese mergo ape melanggar pondok, mojok rene mergo ngindari keamanan. Nah niku ora bener nek niku. Lah bareng ditangkap keamanan Mbah Mutamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud kidam bakok. Terus karena Allah itu spesial, Allah itu al-khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lil hawadits. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu fi nafsihi. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya, kalau balen malih. Hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan apa? Diroya. Terus kok perdebatannya itu bid'ah apa enggak? Itu ajarannya Nabi apa enggak? Jadi gara-gara tidak punya kemampuan diroya, malah terus analisisnya itu kemana-mana. Ini bid'ah enggak? Wah yo repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus supados clear, supados nggih sami-sami kepenak lah. Terus kula suwun niki nggih karangan niku kathah niki kula cuplek-cuplek.
kersane jenengan ngertos napa betapa keluarga kita semua boten keluarga sinten mawon niku kedah ngaji sampai mimma ra'aita min dzalika min ghairi syakkin, semuanya niku harus tanpa keraguan sama sekali. Lah caranya menghilangkan keraguan itu pakai napa? Diroyah, makanya disebut qaddimid diroyah alar riwayah. Sebab itu di Quran itu sering ada kata kul ara'aitum, napa? Kul ara'aitum. Coba Anda berpikir. Mulane ketika Allah berargumentasi sering wonten kata-kata hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladina min duni. Iki lho aku pangeran. Nak kowe pangeran kudu gawe penciptaan yang sama dengan yang saya ciptakan. Ketika Allah berargumentasi sebagai Tuhan, niku Allah juga ilmiah. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni saterusé. Orang-orang yang kamu tuhankan itu coba saya minta tolong kata Allah. Tunjukkan ketika aku bikin langit itu apa ikut urun? Am lahum syirkun fis sama. Jadi makanya ngendikane Abu Bakar Al-Baqilani itu enggak ada mukjizat sebaik Quran. Karena ketika tongkat Nabi Musa diceritakan sekarang itu mesti famin musaddiqin wa mukadzibin. Ada yang percaya, ada yang enggak. Karena masih berdebat, itu asli enggak ya? Yang sekarang di Turki itu asli enggak? Jare sing duwe museum ya muni asli. Tapi jare wong Mesir, kejadian ini Mesir jujur Turki kuwi. Jare wong Turki, oh dhisik Turki Ottoman, kok kono dijupuk. Apapun itu melahirkan debat. Tapi kalau Quran enggak bisa. Quran itu meskipun yang enggak cocok, itu enggak bisa melahirkan debat karena Quran mempersilahkan yang tidak cocok itu disuruh bikin Quran tandingan. Kul fa'tu bisuratim misli sebagian bi asyri suwarim misli. Jadi saking ilmiahnya Quran itu mempersilahkan orang yang tidak setuju itu bikin tandingan. Sebab itu dulu namanya Musailimah Al-Kadzab niku disewa niku kangge nandingin apa? Quran. Tapi akhirnya malah kuwajib. Mosok nerangno kula bolak-balik matur ketika dikon nandingi wadariyati darwa dek muni wazariati zar'a fal hasidati hasda fal khabizati khubza fal laqimati luqman niku sing order mawon langsung lareni iku apa demi wong wedok sing nandur bar nandur panen bar nanen ditutu dadi roti bar roti diuntal wal laqimati luqman sing order mawon ngangken leren. Terus alam taro ilal khubla tukhrijuna samatan tas'a kowe delok wong meteng kok nglahirno wong sing gremet tas'a niku gremet. Wah akhire ya kok waco kabeh. Terus ketika cerita fil nggih ngoten al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Kowe roh gajah. Gajah iku telalene panjang napa buntute kecil. Terus niki terakhir kula pesen pokoknya kula suwun qaddimid diroyah ala riwayat. Terus panjane kula niati saking dalem kula kepengin sedanten duriyah Mbah Mutamakin sedanten muhibbin ngertos bilih pondok-pondok teng mriki niku mboten kalah keramat kalian cerita-cerita keramate Mbah Mutamakin. Mergi yang diinginkan beliau memang seperti ini. Di sampean ra usah arep-arep wonten Gus-gus mriki nak ngamuk metu macane. To nak ngamuk metu apane mboten. Nak ngamuk ya metu emosine ngoten mawon pokoke walhasil. Mergi wau mun kula hitung. Nak kowe keramat, ngamuk terus metu macan, terus kowe terkenal jaduk, paling banter wong sowan nggawa dhuwit njaluk ijazah. Tapi nak kowe terkenal iso takrib, wong teko njaluk carane salat yang benar, carane haji yang benar, carane wudu yang benar. Iku dadekno syariat Islam melampah jalan. Dong nggih. Niku clear niku. Kersane sakake Gus-gus wis ora keramat dinyak ora keramat kan sakake maksud iku keramat tuh cuma modele ngono. Dong nggih. Lah suatu saat kok keramat tenan ya alhamdulillah. Ya, tapi saiki wis ngono sik sementing ku ilmu. Lho kula nu tenan kula nak donga kalian pangeran nonton Gusti umpama jenengan ngekeki kula saged miber kalian saged mulang takrib kula milih mulang takrib. Karena tadi barokah kula mulang takrib wong roh carane istinja.
Istijak kudu nganggo banyu sing mutlak, nek ra iso mutlak ngalir ya sing wakeh kaya jobangan mriki. Napa jenenge iki? Napa? Jemblang. Kok sak dhuwure napa? Sak dhuwure napa? 2 kolah malah berpuluh-puluh kolah mungkin ratusan kolah. Timbang sampean keramat terus darani wah hebat Gus Bak iso miber. Ya nek sing darani keramat, darani ngirit. Mergo mau tuku tiket. Wong jenenge wong kasut. Kula misalnya saged haji, nyanyi Gus Faisal niki. Haji ra bayar ketemu ning kono. Gus kok keramat? Ya nek darani keramat, darani apa? Ngirit. Wong sing liwat dekne 300 juta iki miber. Tapi kula suwun niki tenan niki kula suwun sanget. Qaddimidiro ya. Al-riwayah. Kersane agama ini niku normal. Normal. Ya kados Abdul Hasan Asyadili lah, piyambake niku guwaya. Dolan temu-temu berpenampilan orang kaya. Ditakoki, "Kenapa jenengan kok kiai kok guwaya mlete kok wong sugih?" Ben sing tak dolani ra kepikiran nyangoni. Maksudnya ya masuk akal. Ana kiai sing ngontel numpak sepeda motor tua, ben umate melarat ya dekne ibu-ibu melarat, utawa ya melarat tenan. Ya masuk akal. Ana sing kiai penampilane sugih ben pendereke ra kepikiran apa? Nyangoni. Nggih masuk akal. Iku jenis diroya. Karena diroya ini memungkinkan semua analisis. Kalau bolak-balik cerita, pangeran wak pangeran, niku nggih nglatih diroya. Masyhur kan apa? Khalilur Rahman Ibrahim diparani malaikat Israel badhe dijabut nyawane. Duwamuk Israel. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Kowe ra roh aku iki Khalilur Rahman. Mosok kekasih membunuh yang dikasih. Gak mungkin, salah perintah. Akhirnya Israel matur pangeran, ya Allah, beliau menolak untuk dimatikan. Katanya hal ra'aita habiban yumitu napa? Habibah. Sebab pangeran diwarai. Israel kan mboten nate sekolah teng Matoleh dadi diwarai kalian sinten? Pangeran. Kullahu hal ra'aita habiban yakrahu ayalqa habibah. Mosok dekne muni kekasihku ketemu aku ra siap. Ana kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Terus jawab Ibrahim, ya oke mati ra apa-apa. Itu juga diroyah, napa? Itu juga napa? Diroyah. Ahlul Madinah itu dulu biasa pentil itu didol. Kados teng Jawa, misalnya teng Jawa nggih pentil napa? Pelem niku didol. Saniki ketika pelemem ditebas 2 juta itu regane pentil apa regane pelem? Pelem kan? Mosok pentil 2 juta. Lah engko nek kena angin piye? Kan enggak ada kan? Enggak ada gunanya sama sekali uang 2 juta. Niku Nabi cara ngajari orang Madinah. Kata orang Madinah, kunna abkhasan nasi kailan. Kita ini orang terburuk dalam berniaga. Sampai Rasulullah SAW rawuh. Terus kita menjadi ahsanan nasi kailan. Apa Nabi oleh ngendikan? Itu diroyah sekali. Aro'aitum in mana Allahu samroh fabima yastakhilu ahadukum mala akhi. Engkau nak pentilku ceblok kena angin terus kau untuk duit 2 juta itu atas nama apa? Duit 2 juta itu mukobalai apa? Maksudnya wong pembeli ngekek duit 2 juta itu atas nama apa? Atas nama pelem rong dadi napa? Pelem wong ijek napa? Pentil. Saiki pentil ya kena angin wis bar. Akhirnya terus teng fikih diterangno wong ora oleh adol pelem utawa adol apa wae qabla budui solahiha sedurunge muncul samroh sing sehat iku ora oleh napa? Ora oleh napa? Didol. Itu kayak apa? Nabi ya pakai diroyah. Ada orang mencintai anaknya. Ya Rasulullah, boleh enggak anak yang paling saya cintai itu tak kasih uang banyak? Yang tidak tapati tak cintai ya tak kasih uang sedikit. Jawabnya Nabi napa? Ale saya surruka ayakunu fil birri ilaika sawa. Kamu suka enggak kalau semua anak kamu hormat kamu? Iya ya Rasulullah. Fala idzan. Ya jangan kalau gitu. Artinya kita ingin semua anak kita hormat, tapi kita beda-beda no anak. Anda tidak siap kan kalau anak yang satu hormati pitu, sing sitok loro, kan Anda tidak siap juga kan. Jadi diroyah itu penting sekali. Nah dewe bapak nak ngelatih kulo. Kowe dadi kiai yo masalah, dadi wong nakal yo masalah. Pengedar narkoba itu ngadepi polisi, persaingan antar bandar narkoba. Iku wae wani, kowe dadi kiai kok ora wani. Maksudnya jadi orang baik ya banyak masalah, jadi orang jelek ya banyak. Tapi kita keren karena jadi orang baik. Makanya ketika para sahabat, ini terakhir contoh terakhir diroyah, para sahabat
matur, ya Rasulullah ini tangan saya putus, ini tangan saya luka, ini kaki saya gini-gini. Jawab pangeran itu sebuti, buatan diapresiasi. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, pakai hamzah. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika mereka sakit, jika kalian sakit karena berjuang, mereka juga sakit karena kedzaliman. Mereka saja berani. Orang edarkan narkoba itu resikonya besar enggak? Ditangkap polisi, kadang saingan antar badan narkoba. Orang jadi maling resikonya besar enggak? Kecekel digebuki, jadi copet resikonya besar. Jadi kiai ya rada-rada ana resiko. Kadang wong ra rohae wis dungane kiai ra mandi, nek ra mandi diamuk. Ana sing salam templek 1 juta, nek ra mandi dikomplain. Pemenang wis caleg-caleg wah ribet, salam templek 5 juta bareng ra dadi bupati, wah ngobos kiai iku ribet. Repot. Ah, repot. Uji nyali tenan wae pilkada uji nyali kiai-kiai. Aduh, mulane kula ora pati nampa tamu. Ah, duit 5 juta wae pertaruhan mandi ra mandi repot. Maksudnya selakoni wae kabeh ana resikone. Napa kabeh ana napa? Jadi ketika kebaikan itu ada masalah, keburukan juga ada masalah. Dawuhe pangeran, lakoni wae kebaikan itu. Mergo wa tarjuna minallah malah yarjun. Di balik resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak didapatkan para orang napa zalim. Disebut wa tarjuna minallah malah yarjun. Jadi clear gitu, supaya jenengan melakukan kebaikan itu seneng. Intakunu ta'lamuna, kalau kamu merasa sakit dalam kebaikan, ya fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang nakal itu juga sakit karena kenakalannya. Dari kata alima ya'lamu, dari hamzah sakit man. Lalu kalau nak kadang apa tahajud rasido niku nak kanyeben niku kadang-kadang ya isin. Ana wong penyolong pitik katokan cekak setengah papat. Kanyeben wani. Kene kiai pe tahajud anyep sithik rawani terus rada isin sithik. Ya kadang-kadang pas umat api. Kadang-kadang yang metu fikih, ora wajib tenang. Wong wajan ya ora pati wali sing koyo Mbah Mutamakin tapi mun daftar iki mun mengke gampang lah mengke sing asise mbae dhewe dadi kok rada gampang. Ya dados niku masalah dira ya napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Wah ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua akhirnya kita selesai nyimak video ngajinya Gus Baha. Tadi banyak sekali yang disampaikan, tentunya sangat bermanfaat ya, karena tadi isinya itu semua penuh ilmu, isi daging semua. Tadi itu di awal Gus Bak juga menyampaikan soal menyebut nasab itu kadang ya penting. Intinya tadi nggak harus buat gagah-gagahan ya, tapi buat apa tadi? Intinya buat kita agar kita itu malu ketika kita mau berbuat nakal, jika kita punya nasab yang baik dari kakek-kakek kita gitu kan, kakek kita seorang kiai, seorang wali, masa kita harus berbuat nakal seperti tadi yang diceritakan Gus Bak, mosok anak mosok putune Mbah Mutamakin apa dugem gitu kan. Jadi malu, jadi nyebut nasab itu pentingnya agar kita sendiri malu ketika mau berbuat yang enggak baik. Kemudian Gus Bak juga menjelaskan kenapa Nabi mempunyai nama Ahmad. Tadi panjang sekali ya untuk penjelasannya soal nama Ahmad. Pastinya teman-teman semua sudah nyimak. Dan selanjutnya yaitu barokah kalimat la ilaha illallah. Tadi disebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu bahkan orang yang sudah kafir 70 tahun pun bisa hilang kafirnya, bisa
mendapat maaf dari Gusti Allah itu cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Dan untuk kalimat yang setara dengan la ilaha illallah yaitu kalimat, ya, bukan kalimat sih, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu yang dikatakan Gus Bak tadi yang setara dengan la ilaha illallah. Maka disarankan untuk kita semua kalau sholat itu lebih baik menggunakan surat kulhu saja. Dan tadi kan ngajinya ngaji kitabnya Mbah Mutamakin. Di dalam kitabnya Mbah Mutamakin tadi juga menerangkan soal tentang 20 sifat Allah. Jadi dibahas tuntas ya tentang wujud kita bakok khalafatul halawatifi dan seterusnya. Lalu menyebut juga soal bid'ah. Jadi orang-orang yang bid'ah itu udah nggak perlulah debat-debat lagi, karena zaman dulu juga sudah ada bid'ah zamannya Rasulullah. Karena ada seorang sahabat yang ketika sholat membaca i'tidal itu kalimatnya nggak sama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah nggak mempermasalahkan tersebut. Jadi kan kalau misalnya hal yang dilakukan itu baik berarti nggak masalah. Jadi bid'ah itu nggak masalah, karena kalau bid'ahnya itu hal yang baik. Lalu masih banyak lagi ya tadi yang disampaikan oleh Gus Bah. Dan untuk acara haul Mbah Mutamakin ini yang berlangsung pada puncaknya itu di kemarin, memang hari tepat di ngajinya Gus Bah ini yang diisi oleh Gus Bah di Kamis malam Jumat 27 Juli 2023. Dan sedikitnya 3.000 tamu undangan memadati area makam. Sementara 6.000 undangan lainnya ditempatkan di Masjid Kajen, sedangkan untuk jamaah umum diperkenankan untuk menduduki pos-pos yang telah ditentukan oleh panitia. Antusiasme warga sangat begitu besar, membuat para jamaah harus rela berdesak-desakan. Salah satu titik terpadat adalah di gerbang barat Masjid Kajen. Ya, acara malam itu khatmil Quran bin Nadhor, dan di acara pamungkasnya Mauidhah Hasanah yang disampaikan oleh Gus Bah tadi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat, banyak ilmu yang bisa diambil, yang semoga juga bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya sendiri, dan mohon maaf jika penyajian videonya ada video Gus Bah di samping, ada video saya di samping, karena saya hanya mengikuti peraturan kebijakan YouTube yang terbaru di tahun 2023 ini, agar di channel Cafe Creator ini tetap bisa upload ngaji-ngaji dari ulama dan para kiai. Tapi untuk solusinya tadi kan sudah saya buat agar bisa di zoom. Nanti teman-teman itu bisa di landscape, kalau lagi nyimak video ngaji di channel Cafe Creator bisa di mode landscape, lalu videonya bisa di zoom. Nanti kan langsung terlihat Gus Bahnya saja, tidak terlihat wajah saya. Terima kasih, saya ucapkan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.